Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustian Ripaldi, NIM 2018 143232 dari kelas 4G. Judul dongeng yaitu Hikayat Sang Kancil dan Buaya. Dengan tokoh Sang Kancil dan Buaya. Dalam sebuah hutan, tinggallah seekor kancil dan buaya. Pada suatu hari, sang kancil sedang bermain di tepi sungai. Tiba-tiba dia merasa sungguh dahaga dan juga lapar. Di seberang sungai, sang kancil ternampak sepohon pokok dengan buah-buahan yang masak ranum. Tapi sang kancil tidak pandai berenang. Lapar sungguh rasanya. Apa yang perlu aku buat untuk menyeberangi sungai ini? Sang kancil mula mencari akal. Sang kancil ternampak buaya dan adik-beradiknya sedang bermandi di tepi sungai. Tanpa membuang masa, ia pun meminta buaya-buaya di sungai itu beraturan menjadi jembatan, supaya ia dapat menyeberangi sungai dengan alasan hendak membilang jumlah buaya di dalam sungai dengan titah Raja Sulaiman. Lapar sungguh rasanya. Apa yang perlu aku buat untuk menyeberangi sungai ini? Sang kancil mula mencari akal. Sang kancil ternampak buaya dan adik-beradiknya sedang bermandi di tepi sungai. Tanpa membuang masa, ia pun meminta buaya-buaya di sungai itu beraturan menjadi jembatan, supaya ia dapat menyeberangi sungai dengan alasan hendak membilang jumlah buaya di dalam sungai dengan titah Raja Sulaiman. Sang kancil pun berpura-pura membilang kepala sang buaya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah sampai di tebing sungai, sang kancil pun terus memakan buah yang masak ranum itu tanpa menghiraukan sang buaya. Sang buaya pun merasa tertipu dan ingin membalas dendam. Buaya-buaya itu pun bersepakat untuk mengenakan sang kancil. Keesokan harinya, sang kancil bermain-main lagi di tepi sungai. Sang kancil berasa dahaga. Dia pun meminum air sungai tersebut. Sang buaya sudah lama memerhatikan sang kancil. Tanpa membuang waktu, sang buaya terus menangkap kaki sang kancil. Walaupun cemas, sang kancil coba bertenang. Ia mencari akal. Akhirnya ia memberitahu buaya bahwa yang ditangkap si buaya bukan kakinya melainkan ranting buluh. Sang buaya terus percaya dan melepaskan kaki sang kancil yang disangkanya ranting kayu. Maka terlepaslah sang kancil dari rahang buaya. Begitulah cerita tentang sang kancil dan buaya. Walaupun sang kancil hanyalah seekor hewan yang kecil dan lemah, tapi karena bijaksana dan kecerdasan akalnya, dia selalu selamat dari masalah. Hanya dengan menggunakan akal, ia dapat terus hidup dan memperdaya banyak binatang lain yang lebih besar dan gagah darinya. Itulah dongeng Hikayat Sang Kancil dan Buaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.